Ada sebuah anekdot yang saya suka banget. Jadi seorang reporter wawancara pengusaha super sukses. Dia tanya, apa sih rahasia sukses Anda? Oke, Si pengusaha jawab singkat, keputusan yang baik. tentu saja. Reporternya penasaran dong. Oke, terus dari mana datangnya keputusan yang baik? Dijawab, dari pengalaman. Nah, ini dia. Reporternya kejar lagi. Dan dari mana datangnya pengalaman itu? Si pengusaha senyum, dari keputusan yang buruk. Haha, itu dia intinya. Tepat sekali. Dan ini nyambung banget sama bahan yang kita bedah hari ini ya. Kita kan semua besar dengan pepatah pengalaman adalah guru terbaik. Betul. Tapi bab yang kita bahas ini judulnya tantangan pribadi dalam belajar, justru kayak bilang, tunggu dulu, nggak seotomatis itu. Nggak seotomatis itu, sumber ini menggarisbawahi satu perbedaan yang krusial banget. Pengalaman itu cuma tahu apa yang terjadi. Oke, Misalnya, proyek kita gagal, titik. Tapi belajar itu tahu mengapa itu terjadi. Proyek kita gagal karena kita salah baca pasar. Nah, di antara apa dan mengapa inilah banyak sekali jebakan psikologisnya. betul. Jadi pembahasan kita kali ini tujuannya membongkar penghalang-penghalang itu. Kenapa sih kita sering gagal belajar dari pengalaman, baik itu sukses maupun gagal? Tujuannya supaya Anda yang dengerin bisa, jadi lebih jago dalam menjadi lebih jago. Siap. Oke, kita mulai dari satu eksperimen yang menurut saya, ini menampar sekali. Eksperimen yang mana ini? Yang melibatkan psikolog-psikolog berpengalaman sama sekretaris mereka, tugasnya mendiagnosis kerusakan otak cuma dari gambar salinan pasien. Ah, iya ya. Dan hasilnya ini terus terang bikin merinding. Para psikolog yang katanya udah bertahun-tahun di bidangnya, ternyata akurasinya nggak lebih baik dari sekretaris mereka. Itu kan aneh banget ya? Aneh. Bayangin, para sekretaris yang kerjanya cuma ngetik laporan, nggak punya dasar diagnosis, bisa nebak bener sekitar 67%. Oke, dan psikolognya? Psikolognya cuma 65%. Malah sedikit lebih jelek. Itu kan gila ya. Pengalaman puluhan tahun, jam terbang, semua seolah nggak ada gunanya. Kok bisa gitu? Nah, karena menurut sumber ini, mereka berhenti belajar secara sadar. Mereka cuma mengandalkan rasanya atau intuisi yang terbentuk dari pengalaman pasif. Jadi mereka cuma mengalami, tapi nggak belajar. Tepat sekali. Dan yang menarik, di penelitian itu ada satu ahli yang beda sendiri. Akurasinya sampai 84%, jauh di atas rata-rata. Apa bedanya dia? Disiplin. Setiap selesai diagnosis, dia secara sistematis cari umpan balik. Diagnosis saya benar nggak? Kalau salah, di mana salahnya? Dia terus-menerus mengkalibrasi ulang pemahamannya. Nah, ini poin kuncinya. Belajar dari pengalaman itu ternyata bukan proses otomatis. Bukan. Itu sebuah disiplin aktif. Kita harus sengaja menginterogasi pengalaman kita. Tapi masalahnya itu susah. Susah sekali. Karena penghalang pertama yang paling dasar menurut sumber ini adalah kita cenderung mengabaikan umpan balik. Apalagi umpan balik yang nggak pengen kita dengar ya. Persis. Kita secara nggak sadar memfilter data. Contoh paling ekstrim dan tragis di sumber ini kan bencana pesawat ulang-alik Challenger. Itu bukan karena nggak ada data loh, justru sebaliknya. Para teknisi udah punya data dari 30 penerbangan sebelumnya. Data yang menunjukkan apa? Yang jelas-jelas menunjukkan segel karet O-ring itu bisa gagal total di cuaca dingin. Mereka udah teriak-teriak soal itu, mereka udah kasih datanya. Tapi diabaikan? Diabaikan. Para pengambil keputusan di atas, karena tekanan jadwal, secara efektif menghancurkan umpan balik itu. Mereka memilih untuk ngelihat data yang nggak mendukung narasi semua aman. Hasilnya, tragedi. Itu skala nasional ya. Tapi di kerjaan kita sehari-hari, hal ini terjadi terus kan dalam skala kecil? Terjadi terus. Kita punya data penjualan turun, tapi kita abaikan karena nggak sesuai sama strategi yang udah kita banggakan. Benar. Contoh yang lebih ringan tapi polanya sama persis kan, yang di majalah Time, bertahun-tahun mereka susah nebak jumlah halaman iklan. Prediksinya sering meleset. Oke. Terus suatu hari ada yang iseng bikin model statistik sederhana, pakai data penjualan masa lalu. Data yang selama ini udah ada tapi ya terabaikan. Dan hasilnya? Akurasi ramalan mereka langsung lompat 70%. Datanya udah ada di sana, tinggal didengerin aja. Mengabaikan data itu satu hal. Yang lebih parah itu saat kita mulai memutarbalikkan kenyataan buat melindungi ego kan? Nah, ini dia. Ini membawa kita ke penghalang berikutnya yang saling terkait erat. Ilusi kendali dan rasionalisasi yang memihak diri sendiri. Iya. Ada kutipan favorit saya di sini. Kemenangan punya 1000 ayah, kekalahan adalah anak yatim. Betul-betul. Kalau proyek sukses langsung
Itu karena strategi brilian saya. Tepat. Begitu gagal, tiba-tiba, wah pasarnya lagi jelek, atau timnya kurang gerak cepat. Selalu ada alasan di luar diri kita. Ini ada contoh yang lucu banget di sumber kita soal pemenang lotre di Spanyol. Oh, yang itu. Pas ditanya kok bisa menang, dia dengan pede ngejelasin dia mimpi angka 7 selama 7 malam berturut-turut. Jadi dia simpulkan 7 kali 7 sama dengan 48. Ngawur total logikanya. Tapi ini contoh sempurna gimana otak kita mati-matian menciptakan hubungan sebab akibat, bahkan yang paling nggak masuk akal sekalipun. Cuma demi ilusi bahwa kita punya kendali. Kita benci banget ya mengakui kalau kadang kita cuma beruntung. Benci sekali. Sebaliknya, kalau gagal, kita jadi jago ngeles. Kita bisa distorsi ingatan, salahkan cuaca, atau bahkan bilang, sebenarnya tujuan itu dari awal emang nggak penting-penting amat kok. Dan itu bahaya banget buat proses belajar. Kita jadi menutup pintu rapat-rapat untuk umpan balik yang jujur tentang kinerja kita. Nggak pernah benar-benar tahu salah kita di mana. Kita menutup pintu untuk perbaikan. Dan bukan cuma itu, kita bahkan merusak cara kita melihat ke belakang. Nah itu dia, jebakan klasik. Tuh kan, apa saya bilang. Hindsight bias. Ini kayaknya kita semua pernah ngalamin atau minimal melakukannya deh. Tepat sekali. Setelah kejadian, semuanya mendadak jadi kelihatan jelas dan bisa diprediksi. Sumber ini mengutip studi klasik waktu kunjungan Presiden Nixon ke Tiongkok tahun 72. Oke, gimana studinya? Sebelum kunjungan itu, peneliti minta sekelompok mahasiswa buat memprediksi berbagai kemungkinan hasil dari kunjungan itu. Jadi, prediksi mentah ya. Dicatat dulu sebelum ada hasilnya. Benar. Terus, beberapa bulan kemudian, setelah kunjungannya selesai dan semua orang tahu hasilnya, mahasiswa itu diminta lagi buat mengingat kembali apa prediksi awal mereka. Dan hasilnya? Luar biasa. 84% mahasiswa secara keliru mengingat kalau prediksi mereka jauh lebih akurat daripada yang sebenarnya. Mereka merevisi ingatan mereka supaya terdengar lebih pintar. Wah, ini saya sering banget kena nih. Kalau nonton bola, terus tim jagoan kalah, gampang banget di akhir bilang, tuh kan, dari awal formasinya udah salah. Haha, iya kan. Padahal sebelum tanding juga nggak kepikiran sama sekali. Kita semua begitu. Bias ini bikin kita jadi cenderung menyalahkan pengambil keputusan atas kegagalan, padahal saat itu mereka mungkin ambil keputusan terbaik dengan info yang terbatas. Akibatnya kita nggak belajar soal prosesnya, kita cuma menghakimi hasilnya. Oke, jadi kita punya 3 musuh besar nih. Kita abaikan data, kita cepat tepuk dada kalau sukses dan lempar batu kalau gagal, dan kita suka jadi peramal dadakan. Pertanyaannya, gimana cara melawannya? Untungnya, sumber ini juga kasih solusinya. Ini bukan sihir, tapi butuh disiplin. Kiat aktis pertama, dan ini mungkin yang paling penting, definisikan kesuksesan dengan jelas sebelumnya. Maksudnya biar kita nggak bisa menggeser tiang gawang di tengah jalan ya? Tepat. Jadi kalau hasilnya jelek, kita nggak bisa tiba-tiba bilang, oh, tapi kan tujuan kita sebenarnya untuk pembelajaran. Setiap kali mau rekrut orang baru, dia bikin spreadsheet sederhana. Dia tulis prediksinya. Saya prediksi orang ini bakal jadi bintang dalam 6 bulan. Menarik. Terus, setiap 3 bulan, dia buka lagi spreadsheet itu. Dia bandingkan prediksinya sama kinerja nyata si karyawan. Jadi dia bisa tahu instingnya dalam rekrut itu beneran tajam atau cuma perasaannya aja. Dia dapat umpan balik objektif. Keren. Keren banget. Oke, alat kedua. Ini buat melawan si tuh kan apa saya bilang. Caranya dengan bikin buku harian keputusan. Idenya simpel tapi kuat banget. Setiap kali mau ambil keputusan penting, luangkan 5 menit buat mencatatnya. Dicatat apanya? Bukan cuma keputusannya apa, tapi mengapa Anda ambil keputusan itu. Apa asumsi Anda, data apa yang Anda pakai, dan apa yang Anda harapkan akan terjadi. Jadi kayak bikin snapshot pikiran kita saat itu ya, sebelum hasilnya keluar. Betul. Ini menciptakan catatan objektif yang nggak bisa diganggu-gugat. Kalau setahun lagi proyeknya sukses besar, kita nggak bisa sombong bilang, saya udah tahu dari awal. Kita bisa lihat catatannya dan sadar, wah, ternyata dulu saya juga ragu-ragu ya. Tepat sekali. Ini memaksa kita untuk rendah hati. Dan ini nyambung ke alat ketiga. Hadapi kegagalan dengan jujur. Nah, Sumber ini punya kalimat yang bagus banget. Anda sudah membayar harganya, yaitu kegagalan, jadi sebaiknya Anda ambil pelajarannya. jangan sampai udah rugi tapi nggak dapet apa-apa. Persis, jangan buang-buang biaya kegagalan itu.
Daripada sibuk cari kambing hitam, coba deh diskusikan kegagalan itu secara terbuka sama 1-2 kolega yang Anda percaya. Tanya ke mereka gitu ya. Bingkai ulang diri Anda sebagai seorang pembelajar. Maksudnya gimana tuh? Fokuslah pada kualitas proses pengambilan keputusan, bukan cuma pada hasilnya. Karena kadang keputusan yang baik bisa menghasilkan hasil yang buruk karena nasib, dan sebaliknya. Iya, masuk akal. Dan bagian dari menjadi pembelajar itu adalah secara rutin nanya ke diri sendiri, keyakinan usang apa yang sudah saatnya saya buang. Wah, suka tuh pertanyaannya. Dee Hock, pendiri Visa, punya analogi bagus. Dia bilang, kita harus punya loteng mental. Loteng mental. Iya, tempat untuk menaruh ide-ide, praktik, atau keyakinan yang dulu mungkin benar, tapi sekarang tidak lagi benar. Biar ada ruang buat ide baru masuk ya. Jangan sampai gudang di kepala kita penuh barang lama yang udah nggak relevan. Saya suka sekali ide loteng mental itu. Iya kan? Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, belajar dari pengalaman itu ternyata sama sekali bukan hal yang pasif. Bukan sama sekali. Itu keterampilan aktif. Butuh kesadaran buat ngenalin bias di kepala kita, dan butuh usaha yang disengaja buat pakai alat-alat tadi. Benar sekali. Ini pertarungan melawan ego dan kecenderungan alami otak kita buat cari jalan pintas yang nyaman. Tapi pertarungan ini sangat sepadan. Betul. Dan saat kita akan menutup pembahasan kita, ada satu pemikiran lanjutan yang cukup provokatif nih buat Anda renungkan. Oh iya, apa itu? Bab yang kita bahas ini kan fokusnya ke tantangan pribadi dalam belajar. Bagaimana kita secara individu jadi lebih baik. Tapi gimana kalau Anda udah siap belajar, udah pegang semua peralatannya, tapi lingkungan Anda, organisasi atau tim tempat Anda kerja, justru menolaknya? Pertanyaan yang menarik banget, jadi setelah Anda berhasil mengatasi rintangan belajar dalam diri sendiri, apa yang terjadi waktu Anda coba terapkan ini dalam sebuah sistem yang mungkin lebih suka menyapu masalah ke bawah karpet? Atau mencari kambing hitam? Tepat. Bagaimana Anda bisa jadi katalis untuk belajar ketika budaya di sekitar Anda justru mendorong untuk tetap sama? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.